merasa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini izin Pak Karno, saya akan memulai wawancara tentang praktek pengambilan keputusan. Monggo, apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada saya, mudah-mudahan nanti bisa kami jelaskan atau kami jawab sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan panjenengan di hari ini. Terima kasih Pak. Saya mulai ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Harus kita bedakan antara bujukan moral dan dilema etika terlebih dahulu. Dilema etika dalam pengambilan keputusan terdiri dari dua, yaitu dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar atau salah. Sementara bujukan moral adalah keadaan benar. Lawan salah. Itu Mbak yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Terima kasih. Kami akan menyampaikan penjelasan yang secara umum dalam pengambilan sebuah keputusan akan ada dua hal yang kita temukan, yaitu yang pertama adalah bujukan moral dan dilema etika. Perbedaan keduanya yaitu bujukan moral atau benar lawan salah adalah suatu situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dilema etika atau benar melawan benar adalah sebuah situasi terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dari pengalaman kami bekerja pada dunia pendidikan ini, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan yang mendasari bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan dan persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Selain apa yang Bapak sampaikan tadi, kami menerapkan langkah-langkah, ada 9 langkah dalam menguji keputusan yang akan kita ambil. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa dilakukan selama ini? Kami harus pahami dulu atau kita pelajari dulu antara permasalahannya atau kasusnya. Setelah itu kita analisis bersama
atau kita bisa meminta pendapat, masukan, saran, kita tampung, kemudian kita kerucutkan menuju solusi yang resikonya kecil, baru kita putuskan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan 9 langkah. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu. Sepertinya nilai keadilan atau aturan, dan juga nilai kasih sayang atau empati terhadap orang lain. Yang kedua, menentukan siapa yang akan terlibat dalam kasus tersebut. Dalam hal ini adalah karena kita di lingkup pendidikan, khususnya adalah di sekolah, maka yang terlibat itu satu, kepala sekolah, guru, kemudian siswa, juga bisa juga orang tua atau wali murid. Langkah berikutnya, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi sesuai objek masalah tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya, pengujian benar atau salah dari faktor yang kita temukan itu tadi. Langkah selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan salah, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu nanti akan kita terapkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Kemudian juga melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli terhadap sesama. Kemudian juga kita tidak terlepas dengan investigasi opsi, kemudian baru membuat keputusan. Setelah terjadi keputusan, kita lihat lagi keputusan itu dan kita refleksi. Itu beberapa langkah kami selama ini dalam mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Berdasarkan pengalaman kami yang selama bekerja dan menangani kasus tersebut, kami usahakan harus tertib administrasi, yang artinya segala kegiatan yang terkait dengan tupoksi seorang kepala sekolah, karena kami berada di dunia pendidikan, harus terinventarisir atau didokumenkan secara kesinambungan sebagai referensi guna mengevaluasi masalah atau kasus yang pernah terjadi atau yang kami tangani. Bertolak dari sinilah kami dengan efektif mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang muncul lagi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang tantangan itu jelas ada. Segala sesuatu kegiatan yang kami lakukan ini pasti ada tantangan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam dilema etika pengambilan keputusan, tantangan ini ada beberapa. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Tantangan yang kedua, rasa keadilan yang melawan rasa kasihan. Keadilan ini dalam arti sesuai dengan prinsip aturan yang ada atau regulasi yang ada, tetapi kita pun harus berperi kemanusiaan terhadap orang lain sehingga ada rasa kasihan itu. Yang ketiganya, kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian berdasarkan
waktu, ini ada jangka pendek yang melawan jangka panjang, baru berpikir berbasis hasil akhir. Itu yang kami lakukan selama ini. Juga kami juga tidak meninggalkan 3 prinsip, seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu pada inti dari tantangan yang kita hadapi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kalau jadwal tertentu memang belum tersusun secara sistematis, namun kami berpedoman pada dokumen-dokumen kami yang telah kami referensikan, sehingga dalam menangani kasus memang perlu waktu yang khusus untuk penyelesaiannya, sehingga kami tidak bergegas-gegas, tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali faktor yang kami dapatkan, yaitu terutama partner kerja di lingkungan kita sendiri. Dikarenakan kita ini lingkungan kita adalah sekolah, paling tidak kita harus mau bersharing kepada para rekan guru, kemudian tenaga kependidikan yang lain apabila kita menemui kasus perlu ada sharing untuk menemukan solusi yang terbaik. Itu akan lebih efektif, dan yang terpenting sebelum kita mencari sumber dari luar, kita harus sudah bisa menentukan dari sumber yang ada di lingkungan kita sendiri. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini untuk dilema etika, Pak? Karena ini terkait dengan dilema etika, maka kita perlu mengedepankan menghargai orang lain untuk menghargai diri sendiri. Maka pepatah kami, jangan harap kita punya harga diri sebelum kita mau menghargai orang lain. Itulah selama ini yang selalu kami keterdepankan dalam pengambilan keputusan. Kiranya itu sebagai penjelasan Bapak, mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban atau keterangan dari Bapak bisa membawa hasil yang baik kepada Indonesia dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali.